Kalau dilihatnya begini kan kadang-kadang kalau pakai motor kan ketakutan sebegini amat ya. Diangkat ya. Diangkat. Ini kan total pengerusakan tanggul ini. Iya. Kalau misalkan sampahnya doang yang dibersihin, jembatannya nggak diganti, ntar numpuk lagi. Ada lagi. Ada lagi Iya. Pak, bener. Banjir ini naik, Pak. Nah, sampai mengerikan itu. Waktu belum Sementara dulu Pak. Bagus, jadi di Kuat ya. kendaraan kuat, nggak ada penghalang ketakutan. Kan kalau gini-gini kan ketakutan takut diblosok motor, petani pengen buru-buru ya. Kalau jalannya bagus, jembatan bagus pasti. Enak ya. Nah, iya. Kadang kalau ngelihat air begini, jembatannya begini, kadang-kadang merasa ketakutan. Buset, ngeri amat kalau menyeberang ke sawah. Ya kan dari sini udah ketahuan itu pada begitu tuh. Ketemu lagi bersama saya Bana TV. Salam Cihuy. So, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat selalu. Anyway teman-teman, jadi pada kesempatan pagi hari ini sekarang aku berada di Bekasi Tambun Utara, lebih tepatnya di Kali Sepak ya teman-teman. Jadi kita mau melihat hasil dari normalisasi Kali Sepak teman-teman. Ya, perkembangannya sudah sampai mana, progresnya sudah sampai mana. Sini juga aku bersama NAV Innova. Inamoto. Oh, Inamoto ya. Jadi kita nggak usah lama-lama, jadi kita langsung terobos aja. Jumat 16 Mei 2025 teman-teman. Jadi sekarang aku berada di Bekasi Tambun Utara, lebih tepatnya di Kali Sepak ya. Dan wow, 3 hari aku tidak kesini, ternyata kondisinya sudah semakin membaik ya. Aliran air sudah semakin mengalir lancar, terus udah lebar juga. Wah, ini tinggal nanti kalau misalnya ada program lagi nih, tinggal pemasangan turap nih supaya tanah-tanah yang ada di pinggiran ini tidak terjadinya longsor atau jatuh lagi ke bawah gitu. Kalau misalnya jatuh lagi ke bawah itu akan sia-sia sih guys, gitu. Tuh, ya kan? Wah, ini cakep banget nih. Di sini ada abang kita nih ya. Abang Dodol. Gimana Bang, sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Bang, nih backlight Bang, kita kesini dikit Bang. Nah, di sini pas nih Bang. Bang Dodol, boleh mau tahu nggak ini progres dari Kali Sepak ini apa lagi nih? Ini kan udah kelihatan nih Bang ya, bersih ya Bang ya. Bersih. Ada lagi nggak programnya? Kira-kira? Kalau masalah program sih yang penting kita mau kali rapi bersih, nggak ada bau sampah. Yang penting udah bakalah kedepannya kita minta kanan kiriin diturap di Pasar Batu. Ya? Oh, harapannya itu doang ya, diturap ya, karena biar nggak sia-sia juga ya Bang ya. Nah, yang penting kita rapi. Gitu. Udah rapi. Udah bagus kayak gini masa nggak diturap gitu Nah, kan? Harusnya. turap lebih bagus lagi. Kali udah bersih, turapnya udah bagus. Ya, jadi kota kita ini gabus biar jadi kota. Yang penting rapi. Jadi enak nih buat nongkrong ya. Betul lah. Bang, ada nggak sih hambatan untuk dari Kali Sepak sendiri? Kalau saya dari sepak mah masalah hambatan kagak ada. Cuman dari sebelah sono itu Bekidul ada sasak. Cuman sasak itu mentok sampah. Gitu. Mentok sampah. Sampah. Kira-kira daerah mana tuh? Ya yang saya kerjain ini dah, saya kerjain ini kurang lebih hampir ada 1 kiloan lah Dari lokasi ini. lokasi ini. 1 kiloan lurus aja nih ke sana. Lurus kita? saja ke depan. Oh, jadi ada sasak yang dimana Bentuk banyak sampah. sampahnya di situ. Iya, karena kita mau trek ke sono itu kita nggak bisa karena ada sasak, mentok, Bang. Jembatan ya? jembatan sasak ya. Oh, jadi terhalang itu ya? Terhalang itu, jadi kita nggak bisa maju. Mungkin ntar ke depannya itu dari Kalibusa itu ada beko juga, normalisasi juga arah kemari. Oh, Itu, kemungkinan. Tapi kemungkinan. belum ada info pasti. Belum ada info pasti. Itu baru kemungkinan baru dari kita. Sampahnya banyak banget apa gimana Bang? Ya sampah banyak lah Bang, antara 15 mobil nggak kebawa. Buset. Kurang lebih ya segitulah, hampir 15-20 Buat mobilan. tiduran bisa tuh ya situ? Bisa, diinjak aja yang bergerak. Nggak bergerak ya? Diinjak aja Membel. kuat. Oh, berarti dari sini lurus aja nih ke sana ya, Iya, 1 lurus. kiloan ya? Iya. Ya, Ntar coba kita lihat ya teman-teman di sana seperti apa sampahnya gitu ya. Iya. Dan sasaknya, emang sasaknya kayak gimana Bang? Nyampe Panghalang? ya kakinya segitiga, jadi tengah-tengah itu seharusnya itu bikin jembatan itu tengah-tengah jangan ada kaki. Jadi itu tengah-tengah dibikinin kaki, jadi mampet air situ. Oh,
terhambat. Jadi karena ada kakinya di tengah-tengah, Iya. jadi mampet ya, Iya. sampah-sampah nggak bisa mengalir. Nggak bisa ke jalan. sini. Harusnya kan bisa mengalir ya. Iya. Untuk dari pihak-pihak yang lain udah ada tanggapan terkait sampah-sampah di sana, Bang? Kalau masalah kita sih namanya pekerjaannya, ya kalau seandainya boleh dilanjut ke depannya kita ke depan, kalau seandainya nggak boleh ya udah berarti kita tarik mundur. Kita Itu. ngikut aturan aja. Kita ya? ngikut aturan aja, kita mencoba bekerja ngikut arahan. Benar. Oke lah, coba nanti kita lihat ke sana teman-teman ya. Terima kasih ya Bang. Nih udah ngopi belum nih? Ya ngopi dulu lah kita lah ke sana yuk. Dan di sini juga untuk ekskavatornya nih sudah ada 4 ya yang bergerak ya. 1 dekat perumahan sana, 2 sini, terus 3 di sini, ya 4 di sana guys. Sebenarnya ada 5, satunya cuman lagi rusak di bagian sana tuh. Nah jadi ini pengurukannya dari sini sampai ke sana tuh, sampai ke ujung. Nah ini tuh di sebelah sana tuh di jembatan sana nih, ya kalian bisa lihat tuh ada pergerakan di situ. Nah di sana tuh bekonya sudah bergerak guys ya. Nah seperti halnya di sini ya. Di sini juga tuh guys. Nah kalau di sini dia mengangkat tanah, itu mengangkat tanah-tanah yang berada di Kali Sepak ini diangkat, terus dipindahin ke sana teman-teman gitu. Sekarang Kali Sepak jadi lebar banget ya. Kemarin kan kelihatan tuh kecil banget ya kan jalurnya. Sekarang mobil mengalir kencang ya guys. Tuh. Tinggal lurus-lurusan sini doang nih, set. Sama sana tuh. Nah ini di sini juga ekskavatornya juga masih mengeruk, merapikan, meratakan untuk bagian-bagian yang semestinya diratakan ya, supaya rapi guys. Kayak di sebelah kanannya tuh, sebelah kanannya kan rapi ya, indah, rapi, cakep lah pokoknya. Udah kelihatan banget pokoknya sekarang tuh lebar. Sana juga lagi dalam pelakuan ini ya, pergerakan normalisasi. Jadi bagus lah guys. Nah ini sekarang aku mau ke ujung sana ya, pengen melihat sampah-sampah yang menumpuk di bagian sana guys. Setelah sekiloan aku jalan kaki menelusuri Kali Sepak ini teman-teman ya, tuh melewati jalan yang dimana hasil dari kerukan lumpur-lumpur dari Kali Sepak teman-teman diangkat, dinaikin ke sini ya, walaupun agak sedikit membel ya, jadi kita memang harus hati-hati, takutnya nanti rembes guys. Soalnya kan ini tanah lumpur, apalagi semalam kalau nggak salah tuh hujan di Bekasi itu jam 1 apa jam 2-an gitu, sampai jam 4 gitu ya. Ini jauh guys jalan dari sana ke sini nih, lumayan lah. Nah ini kita sudah hampir dekat sama jembatan yang dimana katanya penuh dengan sampah ya. Dari sini juga sebenarnya kita udah bisa melihat nih ya. Di sini ada sampah tuh. Entah sini kayaknya sih sampah yang terpendam gitu kan. Sampah yang bekas terpendam, terus ada sampah hanyut gitu. Jadi nyangkut di sini nih. Tapi sekarang wow, gokil sih, sudah terlihat hasilnya, sudah lebar juga, semakin perkembangannya tuh kelihatan. Wow itu tuh di depan aku tuh guys, yang dimana menjadi titik pusatnya banyak sampah katanya. Jadi di sini kita
jalan lumayan jauh. Mana katanya jalan ini warga, tapi sebelah kanan ini ditutup guys. Sebelah kanan nih tembok-tembok. Oh tembus sini nih perumahan sebelah kanan nih. Iya. Oh iya guys, sampahnya banyak banget. Buset. Nih kita lihat nih ya. Sebelah kiri nih sudah persawahan ya. Banyak padi-padi. Ya. Nah, itu juga banyak petani-petani yang sudah panen. Sampah semua guys di sini. Ini nih yang menjadi pusatnya nih. Terlihat ya, dari sini tuh bersih ya. Tuh, bersih dari sini ke sini. Tapi dari sana ke sana tuh kotor, guys. Hop. Ini kita juga jalannya agak sedikit ekstrim karena memang muternya agak jauh. Jadi kita lebih baik jalan kaki aja ya. Kita akhirnya sampai di lokasi yang penuh banyak sampah. Weh, gile. Sampah semua, guys. Mandek sini. Bau juga ya di sini ya. Bau-bau apa ya? Kalau aku bisa menjabarkan tuh bau-baunya tuh kayak bau-bau bau got. Terus ada bau bangkainya juga. Wah, gile sampah semua. Kalau di sana tuh udah kagak ada sih. Tapi di sini sampah semua ya. Jadi disinilah yang infonya ya, tidak boleh dibongkar gitu. Sama adalah dari perangkat-perangkat desa tuh katanya buat lalu lalang orang. Tapi yang aku lihat ini mayoritasnya yang lalu lalang kesini lebih kayak ke petani sih ya. Tuh sebenarnya bisa aja nih kalau petani nih dibikin jembatan sementara gitu guys ya. Beko dikasih lewat dulu untuk membersihkan, untuk melakukan normalisasi. Terus para petani ini bisa dibuatin jembatan sementara dulu gitu, dari holo kayak dari apa gitu kan. Ini sih sekedar saran gitu, tapi kan dari pihak-pihak tertentu menolak untuk dibongkar gitu. Info yang aku dapetin sih seperti itu, hingga akhirnya sampah-sampah yang di sini menumpuk. Dan belum ada info pasti sih, belum ada info pasti. Tadi yang disampaikan sama Bang Dodo, Pak, katanya nanti bakalan turun beko dari Kalibusa gitu. Belum ada info pasti tapi ya. Sebenarnya ngapain jauh-jauh dari Kalibusa ya? Sebenarnya di sana kan lagi melakukan normalisasi Kali Sepak ya. Tinggal jalan ke sini kan, udah bersih juga jalanannya. Tinggal melakukan perapian tipis, ya kan. Sekalian ini kan bisa guys. Nah ini sebelah sini tuh sebenarnya bukan jalan warga guys. Tuh katanya kan infonya buat lalu lalang warga gitu. Ini lebih kayak ke petani sih. Wah, lewat mana tuh warga lewat? Kalau petani sih iya. Tuh ada guys, ini sawah semua guys. Dari ujung ke ujung tuh sawah semua aku lihat.
Ya kalian bisa lihat ya kan, sawah semua di sini. Sebenarnya sangat disayangkan banget gitu ya. Gimana nih Bapak Aing? Bapak Aing gimana Bapak Aing? Solusinya Bapak Aing. Sampah menumpuk di sini Bapak Aing. Ekspor dari Kali Sepak pengen bersihin katanya nggak boleh Bapak Aing. Itu katanya jembatannya buat lalu lalang warga. Gitu. Sebenarnya ya memang buat lalu lalang warga gitu, warga petani. Sebenarnya buat dibuatin jembatan sementara tuh bisa guys gitu. Tapi ya entahlah kenapa tidak boleh dibongkar gitu kan. Padahal kan kayak gini nih buat kebaikan masyarakat juga gitu kan. Masa iya nanti banjir ya kan, banjir lagi, ada sampah kiriman lagi, numpuk lagi di sini. Wow, bisa sampai panjang ke sana nih kalau nggak dibersihin nih. Kalian bisa lihat aja tuh sampah-sampahnya. Waduh. Banyak banget, guys. Ini sangat-sangat disayangkan banget sih ya. Jadi dia nih yang tadi disampaikan sama Bang Dodo, dimana Sasak ini ada tiang di tengah-tengah yang menjadi hambatan untuk sampah-sampah tuh lewat guys itu. Jadi terhambat, terhalang tuh saking sudah numpuknya nih. Sampah-sampah terpendam semua nih. Ya kayak di sini nih. Tapi kayak malah diganjel ya. Diganjel enggak sih itu? Tuh kayak ada bambu, ada kayu di situ ya. Ada kayu semacam kayak diganjel gitu malah jadinya ya. Kayak sengaja gitu. Tapi ya kita juga kurang paham ya. Kita nggak mau sujon, tapi sangat disayangkan banget normalisasi ini dilarang katanya. Padahal kan bisa jadi lebih bersih gitu. Bapak Aing gimana Bapak Aing solusinya ini Bapak Aing? Astagfirullahaladzim. Masa kegiatan bagus dilarang sih Bapak Aing? Ini sangat-sangat disayangkan lah. Tapi kita lihat aja ya, nanti kita lihat. Ini kan infonya belum pasti. Info di mana bakalan ada turunnya beko dari Kalibusa mengkeruk di bagian sini. Kita lihat nanti seminggu, kita balik lagi ke sini, kita lihat perkembangannya. Apakah benar nanti bakalan ada beko turun ke sini atau gimana? Banyak banget ya Pak ya. Ini sampah kiriman apa sampah gimana Pak? Oh, ini. Nggak tahu ya? Iya. Wah, Bapak orang sini Pak? Saya bukan orang sininya, orang Wetan. Orang Medan. Oh tapi kerja di sini ya? Kerjanya di petani. Gitu. Oh ngangkatin ini ya? Macul. Macul. Oh mantap Pak. Iya. Ini sampah banyak banget Pak. Gimana nih solusinya Pak ya? Seharusnya kan ini kan harus Diangkat ya? Diangkat. Ini kan total pengerusakan tanggul ini. Iya. Sebenarnya Bapak ini termasuk yang menginginkan sampah ini diangkut nggak? Bagus kalau kan air kan lurus ya. Pengen banget ya diangkut ya? Iya. Ini kan masalahnya Pak, ini kan sampah ini menumpuk salah satunya karena keberadaan jembatan ini juga Pak. Oh iya. Karena kan konstruksinya itu ya di bawahnya ada tiang di tengah Pak. Nah tiang ini yang menyebabkan sampah juga mampet Pak. Kira-kira Pak, ini misalnya jembatan ini dihancurin terus dibuatin jembatan baru. Setuju nggak Setuju kira-kira? nggak, Pak? Setuju Pak. Setuju ya? Situ gua setuju tahu yang lain. Kompromin dulu sama pegawai. Enggak, maksudnya gini Pak, jembatannya diganti dengan konstruksi yang lebih sesuai. Soalnya kan ini Iya ini kan mau baru Iya gitu. gitu. soalnya kan ini banyak sampah juga gitu Pak ya. Nanti juga kan yang kena imbasnya daerah sini juga kalau sampahnya nggak diangkut. Kalau misalkan sampahnya doang yang dibersihin, jembatannya nggak diganti, ntar numpuk lagi. Ada lagi Pak, bener. Kita kompromi dulu sama pegawai desa baru ke masyarakat. Kita kompromi Benar, dulu. benar. Nah, dari pegawai desa, masyarakat dikumpulin apa? Sama RT sama RW. Tujuh kaki ini digerus. Pun gitu. Iya. Kesepakatan lah ya. Kesepakatan dulu. Kesepakatan. Biar enak Juga kan ya. jembatan memang
akses bagi petani Pak ya. Iya benar. Oh, banyak kan lalu lalang nih petani yang sini ya. Iya. Ini mah. Petani sama pegawai tower. Tower. Tower yang ini nih. Iya. Lewatnya sini ya. Berarti ini jembatan satu-satunya Pak aksesnya ini. Iya, atu-atunya ini. Enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Jauh no, Pak. Kono jauh. Buat Oh. orang Rumahan ono mah. seberang desa. Berarti Ini harus mah ada kan solusi juga, Pak, sebutnya ya? kan buat Harus ada solusi bolak-balik petani gitu. Harapannya apa sih Pak? Mau bikin jembatannya kayak gimana Pak? Apa bikin jembatan sementara dulu Pak? Bagus, Bagus jadi ya. di Kuat ya. kendaraan kuat, nggak ada penghalang ketakutan. Kan kalau gini-gini kan ketakutan takut diblosok. Iya. Oh iya ya nih kita bisa lihat nih. Jembatannya cuma sepotong. Ada sepotong. Oh. Ya kadang-kadang kan kebanyakan motor, petani pengen buru-buru ya. Kalau jalannya bagus, jembatan bagus pasti. Enak ya. Iya. Paten pokoknya. Iya. Jadi kan kalau pemerintah memang benar, pemerintah mah harus bagusin buat sosial pertanian, orang-orang tani kalau tahu bawa motor kan langsung. Seperti yang di daerah Pondok itu Pak, itu jembatannya sawah, jembatannya udah bagus semua Pak. Iya, iya. Dari jalan ke sawah Oh, itu iya, jembatannya udah Iya. beton semua. Iya, iya, iya. Nah, itu Iya. contoh. Kalau dilihatnya begini kan kadang-kadang kalau pakai motor kan ketakutan sebegini amat ya. Kalau dibagus ini kan pemerintah kan lebih bagus. Apalagi kalau licin, Masyarakat Pak, ya. juga pasti. Kalau pas Nah. hujan pasti licin Pak ya jalan. Iya. Licin belok. Iya, blok apalagi banjir air sampai uset deh. Itu Banjir kan- ini naik Pak. Nah, sampai mengerikan itu. Waktu belum dikuras. Apa Oh, ada waktu belum dikuras. Iya. Kuras naik kemarin. Apa Sampai ada semana Pak kalau di sini? Limas ini. Lewat ini nih. masuk air ngatas. Nah, akibat Ini pas apa? dikuras. Itu. Kemarin hujan gede kayak nggak banjir. Iya. Dia sepotong deh ini. Ar batas pun jambu. No. Ya kadang-kadang kalau ngelihat air begini, jembatannya begini, kadang-kadang merasa ketakutan. Buset, ngeri amat kalau menyeberang ke sawah. Udah penjom. Ya kan dari sini udah ketahuan itu pada begitu tuh. Itu. Ya, ini udah. Jembatannya ya. Oke Pak, makasih ya Pak ya. Mudah-mudahan ada solusi Pak. Apar desa dulu, baru masyarakat. Benar. Amin amin. Semoga ada solusinya ya Pak ya. Karena ini kita juga kemari karena ada warga Pak yang mengeluh Pak. Iya, Ada dengan Oke. keberadaan sampah ini. Makanya kita tadi kemari bela-belain dari jalan kaki dari jalan raya Pak. Itu satu akibat jembatan begini, ke satu sampah, apa tegangan apa tanggul-tanggul itu kan dari kontaknya jembatan air limpas, akibatnya tanggul habis kok. Ya, kalau tadi dari informasi dari pekerja normalisasi Pak yang di sana ya. Tadinya Beko mau jalan kemari Pak, mau ngeruk juga di sini. Nah, Tetapi benar, kan benar. mentok jembatan Nah, ini. benar. Nah, katanya nggak boleh dibongkar, kata aparat di sini Pak, nggak boleh dibongkar karena memang akses warga buat Iya. ke sawah. Ini boleh ya ntar habis panen semua total bahwa penurunan nyawa kan ada Ya. lewat sementara. Karena sekarang Ini saya belum lihat jadi memang lagi sementara panen, Pak, ono ya. dulu. Oh ada jembatan ya. Nah, ini kan dibagusin dulu lebih bagus. Oh iya ya. Sampahnya Bantuin, dibersihin Mak. dulu Pak ya. Iya. Heeh. Oh iya ya. Sebenarnya bisa ya Pak ya. Iya bisa. Sampah dibersihin, nah yang di sawahnya udah panen, baru dibongkar Iya. jembatannya diganti Pak ya. Heeh. Tanggul kebanyakan gugur inilah akibat pentogan-pentogan olah lancar. Ini kalau boleh tahu jembatan yang kayak gini ada lagi nggak Pak? Cuma satu doang ini. Ini doang. Oh ini doang berarti. Iya. Kadang-kadang kan kalau dibikin jembatan, kadang-kadang kan asal. Ini kan enggak dipakai pancer dari awal ke sono. Iya. Tak. Ini baru satu tiang di tengah aja sampahnya Iya. udah numpuk segini berarti. Ini satu Nah di tiang, belakangnya ngekor. satu Oh, tiang. udah jadi banyak. Ininya Ngekor dekat. jadi- Nah, jadi kita mengambilnya orang tak Nggak pas ya. enggak pas. Kalau pas Harusnya itu dilangsungin aja Pak. Nah, Nah kira-kira jembatan yang ibaratnya kan ada jembatan satu lagi Pak ya. iya. Itu berapa kilo kalau dari sini Pak? Dekat. Deket ya. Enggak sekilo, enggak setengah kilo ge ora. Hmm. Ini kelihatan dari sini. Kok kelihatan dari sini ya? Kelihatan. No. Sama modelnya begini Pak. Enggak dia mah. Beda ya. Kalau dia nggak ada Oh, tengahnya mah ya. bagus. itu Oh nah. bagus. Bagus. Itu baru. Ini kan Pantesan. kalau dipakai model macam jembatan dibikin baru begitu. Melengkung. Melengkung. Wah, Kan bagus kalau ya. kata Pak Dedi itu Bagus. jembatannya harus melengkung Pak sekarang. Biar sampah-sampah bisa, Bisa lewat, lewat ya. sampah. Tanggul kan akibat rusak kan air muter. Iya. Itu tanggul akibatnya hancur. Benar-benar. Orang memadai, Makanya. orang memadai. Boleh ini dianuin. Itu petani nanti lebih nunggu bagus. panen dulu lah, Pak. Panen dulu, enggak apa-apa deh Jalan dianuin. ini aja. Biar enggak ini Iya. ya. Meribatkan juga ya. Iya, pemerintah membaguskan.
Ya kan kalau bagus buat siapa? Buat petani. Betul, betul. Itu. Ini jalannya cuma satu ban doang, Pak. Iya itu di situ juga udah ketahuan, ngeri banget. Apalagi kalau lewat banjir itu, buset. Nggak kelihatan tuh ya. Waduh. Wah. Jadi memang sebenarnya harus dirapiin ya. Iya. Dikasih pembatas, Iya. terus dicor ya bagus ya Pak ya? Iya. Biar enak gitu ya. Iya. Soalnya kan rata-rata pengendara motor dari petani ini belok ya Pak ya. Belok. Jadi kan kayak gini nih gelombang-gelombang kan. Gelombang-gelombang. Banyak lumpur lagi Iya, jadi nyangkut. kan kalau ada banjir lagi pasti ini gugur lagi tanggul. Harusnya Terpaksa air dikasih kemana-mana, ya. coran ya Pak. Iya. Gimana nih Bapak Aing? Iya, ini parah banget sampahnya jadi pada menumpuk di sini nih. Parah lagi. Sangat disayangkan banget ini. Iya. Tapi di sini doang ya padanya Pak? Iya. Di sana nggak ada tuh. Iya, ini kan kalau nggak diberes-beresin siapa lagi ya kalau bukan pemerintah. Emang pemerintah harus Sat-sat ya. Iya, satu setujuin sama masyarakat kelompok petani. Udah bagusin itu lebih bagus. Kalau begini kan akibatnya air lonjak. Tanggul yang ada dibagusin ntar gugur. Nah itu Iya, air kan lompat akhirnya air. naik ke atas. Ya. Nah Jadi itu. memang harus benar-benar ada sepakatan, terus ada apa ya solusi ya dari sampah-sampah ini. Ibaratnya kan tanggul-tanggul udah habis total kena air. Ke bawah ya. Itu iya. Oke, makasih ya Bapak. Oke, teman-teman, jadi pas aku mau balik, ternyata ada dari tanah-tanah yang bekas kerukan, ini longsor nih guys. Nah, ini kalian bisa lihat di depan aku ini ada 2 titik ya, 1 titik sini, 1 titik sini nih ya. Mana tuh? Ah tuh. Nah, ini yang diharapkan tadi sama Bang Dodo, semoga aja adanya turap beton. Supaya apa Bang? Supaya tidak terjadinya seperti ini gitu. Percuma kan dikeruk ya kan, dikeruk, dirapihkan, dibereskan, tapi ya namanya alam kita nggak tahu ya, terkena hujan, terus efeknya kayak gini, menjadi longsor seperti ini, kita nggak ada yang tahu. Namanya pergerakan tanah tuh susah diprediksi gitu. Nah, setidaknya kalau misalnya sudah dikasih turap beton, wah pasti aman sih gitu. Semoga aja sih ya harapannya Bang Dodo nih sampean guys ya. Amin amin. Rabbal alamin. Teman-teman, jadi seperti ini kondisi dari Kali Sepak yang dimana masih ada sampah di bagian ujungnya ya. Nggak di ujung sih, di bagian mana nih ya? Pertanian lah ya. Jadi jembatan ini memang sering sekali banyak dari petani untuk menjadi akses lalu lalang dari rumah ke ladang ya. Itu. Dan seperti yang tadi disampaikan bapaknya, sebenarnya masih ada jembatan di ujung sana, nggak begitu jauh, yang bisa menjadi lalu lalang dari petani itu. Sebenarnya kalau misalnya ini dibongkar terus diperbaiki lagi gitu kan, diganti baru bisa sih guys. Itu. Ya kita lihat aja perkembangan dari sampah-sampah ini. Infonya juga nanti bakalan ada dari ekskavator di Kali Busa ya, di Kali Busa, yang nanti bakalan arah ke sini gitu ya. Kita coba lihat, semoga aja ini menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih bagus lagi ya. Dan tidak menjadi was-was bagi warga petani di sini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata dari kalimatku yang kurang enak didengar ataupun salah, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata mengucapkan, teruslah menebar kebaikan. Jika beruntung kamu akan menemukan orang baik, jika tidak kamu akan ditemukan orang baik. Teruslah menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cihuy.